Assalamualaikum Bang Andi. Ini pertama saya langsung saja, intinya ada udang di balik batu. Sebenarnya saya ini ingin minta ridho Bang Andi sama ridho Allah tentang pengetahuan yang saya dapat ini. Sudah itu Bang Andi, ada pertanyaan sedikit. Gimana memanai setelah saya menyadari kesadaran saya sendiri, kalau saya anggap diriku, saya nggak pernah nyiptain kesadaran itu, dan tahu-tahu ada kesadaran itu pada kita. Nah, kalau kita maknai kesadaran itu diri kita, apa salah, apa tidak gitu. Jadi gimana memposisikannya pada diri kita itu, kesadaran itu kita yang punya, apa dapat pinjaman gitu Bang Andi. Sorry Bang Andi, saya ini nggak berani nanya ke lain. Masalahnya orang lain nanti beranggapan pertanyaan saya ini macam-macam. Tapi sama Bang Andi itulah aku berani ngungkapin ini. Jadi tolong Bang Andi dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ibrahim, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di Pak Ibrahim, cuma Pak Ibrahimnya aja yang istilahnya ingin ketegasan atau keyakinan ya, makanya nanya ke saya ya kan. Jawabannya kan udah ada itu. Ya sejatinya kalau kita ngomong hakikat, ngomong sejati, ya kita juga nggak bisa sadar. Ya kesadaran itu juga dari dia. Dari dia siapa? Ya dia Allah. Kesadaran itu juga Allah yang memberikan. Kita ini kan hanya dipinjamkan. Jangankan soal kesadaran, kita perhatikan saja nafas. Nafas itu kita yang bernafas atau kita yang dinafaskan? Kita yang mampu bernafas ataukah kita ini dinafaskan? Sangat banyak orang memahaminya saya yang bernafas bang, ya kan? Berarti kan diri, berarti kan di situ kita merasa mampu. Kalau kita yang bernafas, ketika tidur kenapa di situ nafas jalan sendiri, padahal kita tidur loh. Padahal di situ tidak ada kesadaran. Tapi nafas jalan terus. Berarti kan di situ bukti bahwa kita itu sejatinya dinafaskan, bukan kita yang bernafas. Cuman kan kebanyakan manusia ini ya aku terus yang dia lihat. Aku bisa, aku mampu, aku, semua aku. Allahnya nggak nampak. Begitu pula dalam halnya kesadaran. Kita itu hanya dipinjamkan. Disitulah makna ruh itu. Kutiupkan ruhku. Dengan adanya ruh itu baru kita berkesadaran. Baru kita bisa ada kesadaran diri. Banyaklah tentang kesadaran, tentang ilmu, tentang tenaga, tentang penglihatan, pendengaran, semua itu kan dipinjamkan. Mampu gak kita? Kalau kita ngomong hakikat, kalau kita ngomong sejati, siapa sejatinya itu? Ya semua dari Allah. Kita ini hanya dikasih fasilitas, bukan hak milik, tapi hak pakai. Kita ini hanya dipinjamkan memakainya. Kalau dibilang hak milik ya dari dia. Jadi begitu juga kalau kita sudah pahami, aku ada kesadaran, aku sadar. Itu kan karena Allah. Mengapa kita merasa bangga, merasa mampu, merasa bisa?
Banyak orang lain belum sadar-sadar, kita di situ malah benci, malah kita menghina, malah kita mengecilkan. Ya belum dikasih kesadaran oleh Allah, ya nggak sadar. Berarti kan belum ada hidayah, belum turun hidayah itu padanya, belum terbuka matanya, masih buta. Bagus ini pertanyaannya. Jadi kita hanya dititipkan, diri ini hanya dipinjamkan. Di situ seharusnya kita bersyukur. Banyak orang lain nggak dapet, banyak orang lain nggak dikasih, kita dikasih, ya kan? Kita ketika kita bisa melihat kebenaran, ini salah, ini benar, akhirnya apa? Kita pilih yang benar, ya kan? Terus ketika kita lihat orang lain masih salah, kita menghakimi, kita mengecilkan, kita menghina, kita mengucilkan, macam-macam. Padahal siapa yang memberi ilmu itu sehingga kita bisa menentukan salah dan benar? Ya kalau ngomong hakikat, ya dari Allah, ya kan? Dikasih akal kita, dikasih furqan kita, pembeda mana benar mana salah, ada di diri kita. Mungkin orang lain ya kenapa masih salah terus? Ya belum ada furqannya, nggak tahu dia mana salah mana benar. Jadi kalau kita sudah benar, kita sudah lurus, kita sudah bersih, jangan sok suci, ya. Jangan merasa aku yang bersihkan diriku, aku yang mensucikan diriku. Nggak mampu kita kalau nggak dikasih sama Allah. Jadi nggak ada manusia suci itu, semua juga dari Allah, ya. Dari hal-hal segitu aja kita, hal kecil aja lah yang kita perhatikan. Nafas, kamu yang bernafas ataukah kamu itu dinafaskan? Coba renungi itu. Kalau saya yang bernafas bang, kalau kamu yang merasa bernafas, kenapa ketika kamu tidur nafasnya tetap jalan? Padahal di situ nggak main diri kita, jalan sendiri nafas itu, masuk sendiri, keluar sendiri, ya kan? Berarti di situ bukti bahwa sejatinya diri ini dinafaskan. Itu hal kecil tuh, hanya nafas. Bagaimana yang lain? Melihat, mendengar, merasa, menentukan salah dan benar. Apalagi ketika kita cerdas, kita pintar, kita banyak tahu, siapa yang kasih tahu? Siapa yang membuat otak kita cerdas? Siapa yang membuat otak kita ini cepat nangkap? Kadang kita melihat orang pelupa, marah kita, lelet kali, lupa gini gitu, ngomel kita. Ketika kita ingat, siapa yang membuat agar kita bisa ingat? Ya, gak usah lah kita ngomong mati, ngomong tidur aja lah. Perhatikan orang tidur. Ketika tidur itu apa yang kita bisa? Gak bisa apa-apa. Sama aja bangkai kan. Nah, ketika udah sadar kembali dari tidur, di situ mulai lagi ego tuh kan, merasa bisa, merasa mampu, merasa wah, merasa mulia, merasa sempurna. Itulah kalau nggak ada sadar itu, mana sadar. Nah ketika kita sudah sadar, nggak boleh juga kita mengecilkan. Syukur aku ya Allah, Kau kasih kesadaran, bisa aku tahu. Nah, jadi ya kalau ngomong hakikat, ngomong sejati, ya dari dia,
Kita ini hanya menjalankan peranan aja kok, ya kan? Bersyukurlah kita. Jadi jangan merasa kalau dibilang ya antara surga neraka yaitu karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah kita. Aku masuk surga karena aku rajin ibadah, nggak ada itu. Kalau ngomong hakikat, kamu rajin beribadah itu siapa yang beri kemampuan? Ya kan? Kalau kita kembali lagi ke hakikat, aku rajin sedekah, aku rajin sholat, aku rajin zikir, aku rajin ibadah, aku bisa meninggalkan segala dosa. Terus kita merasa jadi orang suci. Kembali lagi ke hakikat. Sejatinya, hakikatnya, siapa yang memberi kemampuan itu? Jangan sombong kita. Gak ada apa-apanya diri kita ini. Aku ahli tajud, tiap hari aku tajud. Ya kita kembali lagi ke hakikat. Siapa yang membangunkan kita di tengah malam? Kalau bukan dia, ya kan? Aku jadi orang soleh, segala dosa aku tinggalkan. Siapa yang merahmati nafsumu sehingga engkau bisa meninggalkan segala dosa? Jangan sombong kita. Kalau nggak dirahmati Allah nafsu kita, habis kita. Jadi kalau kita bisa meninggalkan dosa karena nafsu kita dirahmatinya. Jadi kalau ngomong hakikat ya dari dia. Nggak penting lagi itu surga neraka itu. Ya. Jangan pula sombong. Belum lagi tentu kita nanti akhirnya endingnya itu surga. Ya kan? Hati-hati. Jadi kalau ngomong titipan, ya kita harus paham segalanya titipan. Apa yang kita miliki nggak ada, semua dia kok. Hanya memainkan peranan saja. Kalau suatu saat betul kita masuk surga, bukan karena ibadah kita, karena rahmatnya. Apa maknanya karena rahmatnya? Ya, dengan rahmatnya lah kita ditunjuki jalan yang lurus. Dengan rahmatnya lah kita jadi rajin ibadah. Dengan rahmatnya lah kita bisa menentukan salah dan benar. Ya kan? Jadi semua itu titipan. Jadi jangan lagi kita merasa suci, merasa paling bersih, merasa soleh. Jangan. Gak ada apa-apa kok. Semua dia semua. Ya. Jadi renung-renungilah. Sejatinya, hakikatnya dari dia. Kita ini hanya dititipkan saja. Ya. Jadi ketika kita bisa berkesadaran, dia juga yang kasih. Bukan aku yang mampu sadar, nggak mampu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami lah untuk semua. Sama-sama belajar kita. Makanya saya ngomong pahit-pahit biar saya pun dengar. Biar saya pun nggak besar kepala. Ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.